wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Indira Rudiawardini, peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan 24 dengan nomor daftar hadir 25 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan membahas learning journal tentang anti korupsi. Selamat menyaksikan. Apa itu korupsi? Mungkin hampir semua dari kita tahu apa itu korupsi. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Nah, seperti kasus pada masa pandemi ini, yaitu kasus korupsi bansos COVID-19 yang dilakukan oleh beberapa orang pejabat dengan tujuan memperkaya dirinya sendiri. Padahal kita tahu pada saat seperti ini, hampir semua orang sedang mengalami kesusahan. Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, kemudian diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Lalu berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, lalu yang terakhir mengkhianati kepercayaan. Salah satunya adalah kepercayaan rakyat Indonesia. Tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga itu ada pemerasan. Lalu yang keempat ada perbuatan curang. Yang kelima, penggelapan dalam jabatan. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Korupsi ada 7 jenis. Yang pertama, korupsi transaktif, yaitu korupsi karena adanya kesepakatan timbal balik. Yang kedua, korupsi ekstraktif, yaitu korupsi yang menyertakan bentuk tekanan. Biasanya pihak pemberi dipaksa untuk menyuap. Yang ketiga, korupsi investif, yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung. Nah, keuntungannya diharapkan diperoleh di masa depan. Yang keempat, korupsi nepotistik, yaitu korupsi dengan memberikan perlakuan khusus kepada teman atau orang terdekat dengan diberikan jabatan-jabatan tertentu. Yang kelima, ada korupsi autogenik, yaitu korupsi karena yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahaman atas sesuatu yang hanya diketahuinya sendiri. Yang keenam, korupsi suportif, yaitu korupsi untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lalu. Yang terakhir adalah korupsi defensif, yaitu korupsi terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa itu arti korupsi, sekarang adalah apa itu anti korupsi. Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Tentunya, kita tahu bahwa tindakan korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat menyengsarakan rakyat karena menyalahgunakan dana milik negara. Tindakan seperti ini sangat merugikan sistem perekonomian dan pembangunan nasional. Ada 9 nilai anti korupsi yang harus diterapkan, yaitu yang pertama adalah jujur, yang kedua peduli, yang ketiga mandiri, yang keempat disiplin, yang kelima sederhana, yang keenam berani, yang ketujuh adil, yang kedelapan tanggung jawab, dan yang terakhir adalah kerja keras. Selain 9 hal tersebut, yang bisa menghindarkan kita dari korupsi adalah lingkungan yang berintegritas, yaitu memperbanyak teman yang berperilaku positif. Lalu selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Kemudian memperbanyak rutinitas atau ritual-ritual positif. Dan yang terakhir adalah membangun atau menjalankan sistem integritas. Untuk melakukan tindakan
anti korupsi, sebagai ASN, hal kecil yang dapat kita lakukan adalah datang tepat waktu dan pulang ketika waktu pulang telah tiba. Bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak memakai fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Sekian Learning Journal Anti Korupsi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.